perkara sholat tahu. Gitu, karena kenapa sholat ini? Karena sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dihafal. Dari mulai gerakannya berapa kali, gitu kan, sujudnya, rukunya berapa kali, sampai wudunya pun mereka hafal. Cuman ketika kita tanyakan kepada perkara tauhid, apakah mereka mengenal Allah atau mengenal Rasulullah, mereka kebingungan. Nah disitulah mulai ada penerimaan jemaah dari Pakistan waktu itu, mulai kita menggarap daripada tunarungu untuk menggarap menanamkan daripada ketauhidan kepada mereka dengan pelajaran yang mendasar, gitu, bahwa sebenarnya Allah itu satu. Nah mereka aneh Pak, mendengar Allah itu satu, mereka aneh awalnya. Itu mereka ada yang menjawab Allah itu empat. Bahkan saya menemukan teman saya yang di Subang itu, dia katakan Allah itu ada dua. Kemudian saya tanya, kenapa dua? Dan kemudian dia ini melihat ibu bapaknya. Dia menunjuk ibu dan bapaknya. Kenapa ibu dan bapak? Dia mengetahui dari pelajaran mereka itu di SMP SMA itu bahwa Allah ini Maha Pemberi. Nah selama ini mereka dikasih uang, dikasih makan itu dari ibu bapaknya. Jadi mereka pikir Allah itu adalah ibu bapaknya. Begitu. Dan banyak lagi Karbazari atau laporan-laporan dari teman-teman buku yang lain. Nah maka dia dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebetulnya juga perkara yang baru. Dulu juga ulama menyampaikan ketika Nabi Nuh alaihissalam ini menyampaikan perkara agama kepada kaumnya ini dengan berbicara, kemudian kaumnya menutup telinga. Nah ketika menutup telinga itulah Nabi Nuh alaihissalam menggunakan isyarat. Kemudian dalam keterangannya ditutup dengan baju-baju mereka sampai kemaluannya terlihat. Nah di situ pun sudah menggunakan isyarat sebetulnya. Nah maka kali ini makanya bukan produk yang baru, artinya seperti itu. Nah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala semangatnya saya bersama teman-teman yang lain khususnya itu menggarap daripada tunarungu, mengenalkan mereka kepada agama. Karena ada ulama kami mengatakan ketika nanti ada satu kaum di antara kalian, yaitu satu golongan yang mereka ini tidak ada di antara para sahabat, maka ketika itu adalah kemakbulan usaha dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kemakbulannya, gitu ya. Nah, kenapa? Di antara para sahabat tidak ada yang tunarungu, Pak. Kalau yang tangannya patah ada, kemudian yang tidak melihat ada, gitu kan? Jadi kita mendengar cerita sahabat yang buta itu. Tapi yang tunarungu tidak ada. Alhamdulillah Pak, di akhir zaman sekarang ini teman-teman kita ini khususnya yang tunarungu, mereka sudah mengenal daripada agama dan mereka memiliki pikir bagaimana mereka bisa mengajak teman-temannya yang lain. Dan sedikit demi sedikit mereka juga sudah mulai mau menyampaikan agama kepada teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat sebentar mungkin dari sekian lama kita mengajari mereka ini sedikit yang bisa mereka pahami dan mungkin mereka bisa menyampaikan, dan kita akan sama-sama melihat bagaimana teman kita ini menyampaikan daripada perkara agama. Insyaallah. Nah ini adalah kata daripada salam. Salam ini jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita yang mendengarkannya menjawab seperti ini Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diulang ya Pak ya? Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Adi. Saya dari Bali. Alhamdulillah, bersyukur kita sudah dijumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tandanya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bahwa sesungguhnya kita ini adalah saudara muslim. Kita semua telah berkumpul sama-sama di sini. Itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih diri kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini. Mohon maaf, saya tuli dan saya tidak bisa mendengar. Dulu waktu usia 3 tahun, sebelumnya itu normal, kemudian sakit, akhirnya tidak bisa mendengar. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Menjaga, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mendengar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Melihat. La ilaha illallah.
dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, bintang, bulan, matahari, hujan, angin, halilintar, gunung-gunung, menciptakan pohon, ada sungai, ada pantai, rumput-rumput. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk, mulai daripada hewan, ada unta, ada kuda, ada gajah, ada harimau, ada kucing, ada kambing, ada buaya, ada ular, ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada kura-kura, ada burung, ada burung. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. La ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, apabila manusia itu ingkar kepada, taat kepada Allah, kemudian ikut contoh baginda Rasulullah SAW, maka dunia akan sukses, akhirat akan sukses, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila manusia ini ingkar kepada Allah, kemudian tidak mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW, kemudian dia di dunia akan rugi, di alam kubur akan rugi, dan di hadapan akan rugi, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW, barang siapa yang dari hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Mafhum yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan sunnah kepada Nabi, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku dalam surga. Dari sahabat meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat di rumah sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya 1 derajat. Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala 27 derajat. Mohon maaf, saya belum begitu banyak mengetahui perkara agama. Kemudian dulu waktu 2021 ada jemaah yang datang ke rumahnya sama temannya, namanya Andre, kemudian mengajak dia untuk datang ke markas, ke Canggu. Waktu itu ada jemaah gerak di Canggu. Kemudian mereka bersama-sama ke Canggu. Ketika itu ada kajian biasa seperti di hijab, di belakang ada wanita-wanita, di depan laki-laki. Saya mendengarkan ceramah, ketika itu ada buka puasa bersama. Datang satu orang, waktu itu mutajim Kang Deni. Awalnya Kang Deni datang. Dia bilang assalamualaikum, dia belum tahu assalamualaikum, dia nggak ngerti katanya. Lama-lama ada Kang Heri datang kepada dia. Nah, setelah itu, ya, dia pernah keluar ikut dengan Heri, dengan Deni keluar ke Lombok 40 hari, kemudian pernah juga ke Bandung 40 hari. Dari situ mulailah dia mulai berpikir untuk nanti ke depannya mau niat berangkat 4 bulan ke India. Sekarang lagi proses pembuatan paspor. Bagaimana kami juga tunarungu belum mengetahui banyak ilmu agama, dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mau.
tunarungu ini banyak Pak, yang manusia hari-hari bagaimana, dan mereka juga berpikir bagaimana teman-teman mencuri ini diajak tingkat